Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 8 Januari. Kementerian Transportasi dan Komunikasi meluncurkan sejumlah upaya perbaikan sistem lalu lintas pada tahun lalu. Namun hasilnya tidak memuaskan. Bahkan jumlah korban kecelakaan lalu lintas yang melibatkan warga asing di Taiwan masih terus meningkat. Melampaui 9.000 orang dari Januari hingga Oktober tahun lalu, mencatat rekor tertinggi pada periode yang sama. Di antaranya korban kecelakaan lalu lintas yang berstatus warga asing, mayoritas berasal dari Vietnam. Dari kamera pengawas terlihat seorang pengendara motor yang berbelok dihantam sebuah motor yang sedang melaju. Guna menghapus reputasi buruk pada lalu lintas Taiwan, Kementerian Transportasi dan Komunikasi MOTC meluncurkan berbagai upaya untuk mengatasi, namun keamanan berlalu lintas masih belum memenuhi standar. Bahkan jumlah korban jiwa dan cedera warga asing terus meningkat. Menurut statistik, jumlah WNA yang cedera akibat kecelakaan lalu lintas di Taiwan pada Januari hingga Oktober tahun lalu mencapai lebih dari 9.000 orang, tertinggi dalam sejarah untuk periode yang sama dan 34 diantaranya meninggal dunia. Dilihat dari jenis kendaraan, sepeda motor menduduki peringkat pertama dengan 269 kasus, disusul kereta listrik 149 kasus dan pejalan kaki 28 kasus. Sementara berdasarkan kewarganegaraan, sebagian besar adalah negara sumber pekerja migran tertinggi dari Vietnam, kemudian disusul oleh Indonesia, Filipina, Thailand, dan Malaysia. 所有对外国人的宣导部分，可能要去强调使用机车的方式，我们也应该提醒他们，使用机车的时候呢，因为我们的混合人车流的情况是很严重的，它很容易发生交通事故。 Pakar berasumsi bahwa jumlah kendaraan di Taiwan terlalu banyak dengan jenis kendaraan yang beragam. Cara efektif untuk mengatasi masalah berlalu lintas adalah mengurangi jumlah kendaraan. Akibat pengaruh angin monsun timur laut dan efek pendinginan radiatif, cuaca 2 hari ini akan beralih sejuk. Hujan juga berpeluang turun di seluruh Taiwan pada esok hari. Masa udara dingin lainnya akan tiba pada Rabu lusa. Cuaca dingin akan berlanjut hingga Jumat pagi dan suhu baru akan berangsur naik pada hari pemilu Sabtu ini. Akibat dampak polutan udara dari luar negeri yang terbawa oleh angin monsun timur laut, kualitas udara di Penghu, Kinmen, dan Matsu menjadi buruk dan berkabut selama akhir pekan. Kualitas udara di kawasan barat Taiwan juga mencapai sinyal oranye yang dapat berakibat buruk bagi kalangan sensitif. Dari segi cuaca, besok sistem awan Huanan akan bergerak ke arah timur. Hujan berpeluang turun di seluruh Taiwan. Masa udara dingin akan tiba tanggal 10, suhu di seluruh wilayah kembali dingin, terutama tanggal 11 dan 12 pagi. Suhu di area terbuka dan pesisir pantai berpotensi mencapai di bawah 10 derajat Celcius, sementara suhu di seluruh Taiwan pada hari pemilu tanggal 13 akan kembali hangat, dengan kisaran suhu tertinggi sekitar 20 derajat Celcius. Taiwan akan mengadakan pemilihan presiden dan legislator pada hari Sabtu tanggal 13. Komisi Pemilu Pusat merilis laporan pemilihan legislator di setiap distrik pada minggu lalu. Opini politik yang diutarakan oleh beberapa kandidat pun cukup beragam dan unik. Ada yang menyarankan agar talas tidak ditambahkan ke dalam kuah syabu-syabu. Ada juga yang berdandan seperti Batman pada forum presentasi opini politik. Komisi Pemilu mengumumkan kebijakan Capres dan Caleg 2024 pada tanggal 3. Banyak kandidat mengumumkan kebijakan yang jauh di luar dari biasanya. Misalnya, calon legislator Chang Hwa-He mengatakan dia akan mendekriminalisasi permainan mahjong dan membentuk komite olahraga mahjong. Namun kebijakan Chu Yiming paling menarik perhatian warganet. Ia berprofesi sebagai manajer industri seks dan memiliki 13 opini politik. Di antaranya terdapat ubi talas tidak boleh dimasukkan ke dalam hotpot dan nasi kari tidak boleh diaduk. 因为我发现大部分人其实觉得火锅加一坨是恶心的，所以我提这个政见就是说，那我们就顺应民意。 Chen Yuanfa menganjurkan untuk memperkuat negara dengan melahirkan lebih banyak anak blasteran dan mendatangkan lebih banyak pria dan wanita muda, cantik, sehat dan pintar dari berbagai penjuru dunia. Sementara Su Qunjie rela membayar uang pendaftaran 200.000 dolar Taiwan hanya demi melamar wanita yang dicintainya secara terbuka dan tertulis dalam opini politik. 说真的，我认识那个女孩子已经认识10几年了，所以我就想说，想要利用这次的机会啊。 Tidak hanya opini politik yang unik, banyak caleg yang mengenakan kostum, mengambil papan, dan bahkan harem saat presentasi. 不要打到我的头上了，我不知道。以我习近平呢，我是一个非常贪生怕死的人，一直赚钱，然后呢，就要把这些钱呢，就分散给谁？分散给这些我们的政治人物。
Chiang Yue-hui dari Pingtung pada presentasi kali ini tidak hanya menebarkan uang dan main biola, ia juga mengenakan kostum Batman dan mengajukan pemberian subsidi 200.000 dolar Taiwan kepada ibu yang melahirkan. Gelombang masa udara dingin yang tiba satu persatu akhir-akhir ini telah membuat bunga plam di seluruh tempat bermekaran. Seiring cuaca cerah pada liburan akhir pekan, taman bunga plam terbesar di Taiwan Utara yakni Mount Jiaopan Residence di distrik Fuxing, kota Taoyuan juga ramai dikunjungi warga yang ingin menikmati panorama bunga. Bunga plum seputih salju bermekaran indah seiring kehadiran suhu rendah. Gunung Jiaopan di Taoyuan telah mekar sekitar 50 hingga 60%. Bertepatan dengan cuaca cerah di hari libur, banyak turis naik ke atas gunung untuk menikmati keindahan bunga dan mengabadikan pemandangan indah dengan ponsel. 台湾没有什么下雪，可是它就是有一个梅花的这样子洒落下来以后，有另外一个意境。 Hotel Gunung Jiaopan yang mulai menanam pohon bunga plum sejak 1939 meliputi area 2 hektar dengan total 296 pohon, terbesar di wilayah utara. Kantor Administrasi Wisata mengatakan, meskipun masa udara dingin tahun ini kurang kuat dan kurang lama, bunga tidak bermekaran seketika, namun durasi bunga yang bermekaran berkala menjadi lebih panjang. 预计下周是最佳赏梅的一个时机。我们在脚板山的地区呢，也有2支的即时影像，民众可以在即时影像先行看到花况，之后再来上山。 Kegiatan musim bunga mulai diadakan di Gunung Jiaopan sejak 2015. Memasuki tahun ke-9, rata-rata 140.000 orang datang berkunjung pada setiap tahunnya. Kantor Administrasi Wisata menganjurkan warga untuk melihat aplikasi Taoyuan Smart Store sebelum naik ke gunung. Selain tersedia informasi kondisi bunga terbaru, juga dapat melihat kondisi cuaca di area wisata, intensitas pengunjung, dan kondisi parkir. Insiden saling tabrak antara 2 kereta terjadi di Indonesia pada Jumat pekan lalu, mengakibatkan sedikitnya 4 orang meninggal dan 42 orang luka-luka. Identitas para korban adalah masinis, asisten masinis, dan pramugara kereta. Sebuah gerbong kereta bertumpang tindih di atap gerbong kereta lainnya. Tanggal 5 pukul 6.30 pagi waktu setempat, 2 kereta bertabrakan di sekitar jarak 500 meter dari stasiun Cicalengka di Bandung, ibu kota provinsi Jawa Barat, mengakibatkan sedikitnya 4 orang tewas dan 42 korban luka-luka. Juru bicara kepolisian menyampaikan, korban tewas adalah masinis, asisten masinis, dan pramugara kereta. Kedua kereta yang terlibat kecelakaan tersebut mengangkut total 478 penumpang. Asumsi awal penyebab kecelakaan adalah faktor kelalaian manusia. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.